Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat. Walaupun kita tahu semuanya pada akhir-akhir ini kita belum bisa keluar dari kondisi pandemi, sehingga kita harus belajar di rumah. Oleh karena itu, hal-hal tersebut jangan sampai membuat luntur semangat kita dalam belajar, membuat kita mengeluh dengan keadaan. Bapak ingin sekali lagi mengingatkan kepada Ananda semuanya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga pola makan, dengan mematuhi protokol kesehatan. Apa? Mencuci tangan sebelum melakukan dan selesai melakukan kegiatan, menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta menghindari kerumunan. Hari ini Bapak sangat senang sekali bisa bertatap muka dengan Ananda semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Imam, bisa dipanggil dengan Pak Imam. Cukup singkat sekali. Ya. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar tentang banyak sekali. Di mana? Di saluran program kesayangan kita di TV Tabalot. Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak sekalian, pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang banyak hal di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 pada kelas 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita diharapkan mampu memahami nada dalam lagu Aku Anak Indonesia dengan nada yang tepat. Yang ketiga, kita mampu menyanyikan lagu Anak Indonesia dengan nada yang tepat. Yang berikutnya yaitu mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kita diharapkan mampu menyajikan gagasan pokok serta gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. Segmen pertama kita akan membahas tentang lagu Aku Anak Indonesia. Seperti apa lagu Anak Indonesia itu? Apakah sebelumnya sudah mendengar, mempelajari, menyanyikan, atau seperti apa? Nah, mari kita simak video lagu berikut ini. Satu nusaku, satu bangsaku,
Nah, anak-anak, setelah kita memahami, mendengarkan, dan mempelajari lagu-lagu tersebut, apa yang kita peroleh dari video lagu tersebut? Ada yang tahu? Oke, dua hal nanti yang akan kita pelajari dari video tersebut. Pertama, tentang apakah lagu tersebut dinyanyikan dengan suara atau nada yang bagaimana. Dan yang kedua, apa isi dari lagu tersebut. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang nada dalam lagu tersebut. Apa itu nada? Ada yang tahu? Nada adalah tinggi rendahnya suara, atau bahasa lainnya adalah bunyi yang beraturan. Beraturan di sini berarti bisa dimulai dari yang rendah menuju ke yang tinggi, seperti itu. Nah, nada itu bisa dihasilkan dari mana? Dua yang bisa menghasilkan nada, yaitu satu bisa dihasilkan dari kita sendiri, yaitu suara kita, ya. Berarti kita menyanyi, ya kan, atau istilahnya berdendang, itu bagian dari kita mengeluarkan nada. Yang kedua, bisa dihasilkan dari alat musik. Nah, yang kita bahas di sini, alat musik yang bisa menghasilkan nada itu sendiri digolongkan menjadi dua. Nah, yang jelas, alat musik yang bisa menghasilkan nada itu disebut alat musik melodis. Sedangkan alat musik yang tidak bisa menghasilkan nada atau nadanya sama, berarti dia dinamakan alat musik ritmis. Apa saja alat musik melodis itu? Nah, di sini ada gitar, berarti dia mempunyai berbagai macam bunyi. Senar 1, senar 2, dan berikutnya menghasilkan suara yang berbeda. Atau ada lagi, nah, biola, sama. Seperti itu juga. Sekarang kita cek tentang alat musik ritmis. Apa alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Berarti sama saja nanti bunyinya. Salah satu contohnya ada beberapa sih. Yang pertama ada gendang, kastanyet, tamborin, serta simbal, triangle, dan marakas. Dari banyak alat musik ini, jika dimainkan itu akan menghasilkan bunyi yang sama saja. Nah, oleh karena itu semuanya ini digolongkan ke dalam bentuk alat musik ritmis. Oke. Nah, anak-anak sekalian, di dalam menyanyikan lagu kita pasti nanti akan berhubungan dengan not, ya kan? Nah, nada-nada tersebut akan dituangkan ke dalam not. Nah, not-not yang biasa kita pelajari atau biasa kita temui ada dua. Ada not balok yang bentuknya seperti ini. Nah, dia ada bulatan, ada tiang, dan lain-lain. Nah, tiang-tiang tersebut itu mewakili nada-nada tertentu. Nah, kemudian ada yang namanya not angka. Jadi dia diwakili oleh angka-angka tertentu, mulai 1 sampai 7 di sini. Setiap angka mewakili nada. Ingat ya, angka 1 do, dan seterusnya. Nah, begitu juga angka yang terakhir, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Seperti itu, ya. Nah, anak-anak, kita cek dulu pada notasi angka. Nah, di notasi angka ini cenderung lebih mudah untuk dipahami. Ya, pada notasi angka ada yang dikenal dengan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nah, pada nada rendah di not angka itu biasanya ditandai dengan titik di bawah notnya. Sedangkan pada not sedang dia tidak memakai titik. Nah, tetapi di nada tinggi, nah, dia memakai titik lagi, tetapi di atasnya. Itu. Semoga Ananda bisa mengerti dan memahami tentang not-not tersebut atau nada-nada tersebut. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di depan televisi, jangan kemana-mana ya.
Hai, terima kasih sudah setia menunggu di acara kesayangan kita. Mari kita lanjutkan materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang nada. Ada 3 ya, ingati, ada 3, bukan 4. Oke. Pertama, nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Sekarang kita analisis berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, pada lagu tersebut, yaitu lagu Aku Anak Indonesia. Nah, kalau dituangkan ke dalam bentuk not angka itu seperti itu, ya. Lah, dituliskan 1 2 3 ini mewakili Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, dari lagu tersebut, kita lihati dan kita amati bahwa di angka-angka tersebut apakah digolongkan ke dalam nada rendah, nada sedang, atau nada tinggi. Nah, setelah kita cek bahwa angka-angkanya itu tidak menunjukkan rendah maupun tinggi. Kenapa? Karena di angka tersebut tidak ada titiknya, baik di bawah maupun di atas, seperti itu. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa lagu Aku Anak Indonesia merupakan lagu yang dibawakan dengan nada yang sedang. Oke? Nah, semoga Ananda semuanya bisa memahami. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Satu hal sudah selesai. Yang sekarang kita mencari hal yang kedua. Apa itu? Hal yang kedua dari lagu tersebut. Ternyata di lirik yang terakhir itu ada kata-kata aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, ada kata bangga tersebut. Ya. Mengapa kita harus bangga? Ya kan, terhadap bangsa kita. Apa kelebihan bangsa kita? Ya kan? Ternyata setelah kita belajar jauh sebelumnya, memang kita harus bangga terhadap bangsa dan negara kita. Karena apa? Nah, bangsa dan negara kita itu mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Tidak hanya kekayaan alam, ternyata ada 2 hal tentang kekayaan alam kita, tentang kekayaan kita. Pertama, kita punya kekayaan budaya. Suku yang bermacam-macam, rumah adat, makanan tradisional, senjata, dan berbagai macam. Yang kedua, yang tak kalah penting, yaitu kekayaan alamnya. Ya kan? Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita punya segalanya. Ada minyak bumi, ada sawit, ada intan, ada emas, ada nikel, dan yang paling besar di daerah kita ada apa? Batu bara. Nah, apa itu batu bara itu? Nah, kita lihat. Nah, ini dia bentuknya. Nah, dia berwarna hitam dan sedikit mengkilap. Nah, batu bara itu merupakan sumber energi yang saat ini paling banyak dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, mulai dari rumah tangga, industri kecil, sampai industri-industri yang besar. Karena batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara sendiri itu apa? Yaitu bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Nah, proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Ya kan? Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap. Nah, ada kata mengendap di situ, makanya dikatakan batuan sedimen. Nah, mengendap
mengendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Apa saja manfaat batu bara? Atau mungkin ada yang sudah kenal manfaatnya untuk apa saja? Nah, berikut ini manfaatnya. Pertama, bisa menghasilkan metanol. Nah, metanol ini itu yang nanti akan digunakan sebagai beberapa bahan di industri untuk mendukung kegiatan-kegiatan di industri. Yang kedua, untuk briket. Nah, kalau di briket ini untuk mengganti minyak tanah untuk proses memasak dan lain-lain. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah untuk pembangkit listrik. Nah, pada proses batu bara nanti akan diubah, ya kan, dengan alat dan tahapan yang panjang sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, apakah cuma ada 3 saja manfaat dari batu bara? Ternyata tidak, ya kan, ada banyak sekali, ya kan, yang mungkin kita belum tahu. Salah satunya manfaat lain dari batu bara yaitu untuk menghasilkan produk gas. Nah, sebagai bahan baku atau bahan bakar untuk mendukung produk industri pada aluminium. Kemudian sebagai bahan bakar yang berbentuk cair, membantu industri pupuk semen, membantu industri produk semen, berarti dia sebagai bahan dasarnya, ya kan? Membantu industri produk baja, membantu dalam industri kertas, serta digunakan untuk produksi pupuk pertanian dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kan, untuk penggunaan batu bara yang paling dekat dengan lingkungan kita adalah penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik. Nah, kenapa kok paling dekat dengan kita? Karena hasil dari pembangkit listrik tersebut itu nanti yang akan disalurkan ke rumah-rumah kita, sehingga kita bisa menikmati, ya kan, dari listrik tersebut. Sebagai contoh, penerangan atau yang lainnya, kita merasa gerah dan panas, nyalakan kipas angin, ya kan? Nah, baju kita kusut, mau dirapikan, pakai setrika. Nah, itu adalah penggunaan batu bara yang telah diubah ke dalam bentuk energi yang lain sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ada banyak sekali nanti yang akan kita bahas ya. Tetap di depan televisi, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah iklan-iklan berikut. Hai, terima kasih sudah setia menunggu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya ini berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dari energi-energi tersebut atau penggunaan serta pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut, ya kan? Di dalam penggunaan dan pemanfaatannya kita boleh, ya kan, gunakan dengan seperlunya, ya kan? Tapi tetap memperhatikan apa? Yaitu kita gunakan semuanya dengan bijak. Karena apa? Di dalam menggunakan sumber tersebut kita terikat dengan yang namanya hak dan kewajiban. Nah, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Sudah lupa? Atau masih tetap ingat? Nah, hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri kita atau sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu keharusan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak kita dalam memanfaatkan energi, hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kita berhak untuk mengolahnya, ya. Yang kedua, kita juga berhak untuk menggunakan serta memanfaatkan setelah kita olah, ya kan, melalui beberapa tahapan dan proses. Nah,
kita gunakan dan kita manfaatkan. Tapi ingat, di dalam menggunakan kita juga harus ingat tentang kewajiban kita. Nah, jangan sampai kita ingin haknya saja tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Apa saja hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam tadi? Yang pertama adalah kewajiban kita untuk menghemat dalam penggunaan. Kenapa perlu dihemat? Nah, karena energi-energi atau sumber daya alam yang kita bahas tadi itu bisa habis, ya kan? Berkurang terus, akhirnya nanti habis. Karena batu bara, minyak bumi, dan beberapa sumber energi lainnya itu merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Nah, oleh karena itu penggunaannya harus hemat dan bijak. Yang berikutnya, apa kewajiban kita? Yaitu kita harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, jangan sampai kita menggunakan energi tersebut justru dapat merusak, ya kan? Justru membuat lingkungan kita rusak. Jangan sampai. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, menghemat serta memperhatikan kelestarian lingkungan ini sebenarnya bisa disampaikan atau bisa dilakukan oleh siapa saja. Salah satunya oleh kita semuanya. Nah, penyampaian tersebut bisa berupa apa saja, ya kan? Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa gabungan keduanya. Dalam kaitannya tentang menghemat energi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan membuat ajakan, ya kan? Ajakan ini bisa berupa gambar, tulisan, ataupun gabungan keduanya. Gambar, tulisan, atau gabungan keduanya ini biasa disebut dengan poster. Nah, secara sederhana, pengertian dari poster adalah media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau gabungan keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak atau orang banyak. Apa ciri-ciri poster? Nah, berdasarkan pengertiannya bisa kita cari cirinya. Pertama, yaitu poster didesain dengan kombinasi huruf dan gambar. Nah, berarti ada hurufnya, ada gambarnya, atau keduanya. Yang kedua, dipasang di keramaian. Nah, dengan tujuan menarik perhatian sehingga orang itu termotivasi atau mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaannya, berarti ada warna-warna yang menarik, ya kan? Yang keempat, bahasanya singkat, padat, jelas, dan mudah difahami, serta diberi gambar agar pesannya mudah tersampaikan. Dan yang terakhir, harus dapat dibaca sambil lalu. Nah, ini biasanya khusus bagi poster-poster yang ditempatkan di tempat umum, sehingga orang yang berjalan itu bisa melihat dan mudah mengerti tentang poster tersebut. Nah, oke. Tujuan dari pembuatan poster adalah sebagai media publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas, oleh orang banyak, dan mau mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Nah, isi poster bisa bermacam-macam, bisa berupa ajakan, bisa berupa informasi, bisa berupa hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan kita semuanya. Bagaimana kalau kita mau membuat poster? Nah, sebentar, sebelum kita membuat poster, ini ada beberapa contoh dari poster. Nah, seperti ini. Jadi, dia ada gambar serta huruf atau kata-katanya. Nah, sehingga terlihat menarik. Seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk membuat poster, yaitu pertama, kita harus memikirkan temanya berdahulu. Setelah itu, kita pikirkan juga, yaitu tujuan, ya kan, dari poster tersebut.
Berikutnya yaitu memilih kata-kata yang tepat. Nah, katanya harus singkat, padat, jelas, dan bermakna. Kemudian kata-kata yang dipilih tersebut dalam pemasukan harus menarik, unik, dan mudah diingat. Yang keempat, setelah tersusun kita lengkapi dengan gambar, dengan warna yang menarik. Oke, Ananda semuanya, materi pelajaran sudah kita lalui, segmen demi segmen, materi demi materi. Tibalah kita untuk menyimpulkan pada materi pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ya kan, di dalam kita menyanyi, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Tujuannya supaya lagu tersebut enak didengar. Yang kedua, dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan sampai kita menuntut hak saja tanpa mau melakukan kewajiban. Nah, makanya harus seimbang. Yang ketiga, kekayaan alam di Indonesia jangan hanya diambil saja, ya kan? Tetapi juga harus kita jaga dan lestarikan. Yang berikutnya, untuk membuat poster kita harus memperhatikan apa? Temanya, tujuan poster, serta langkah-langkah poster tersebut. Oke. Anak-anak, setelah kita simpulkan materi pembelajaran tadi, Bapak harap semuanya bisa memahami dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk pembelajaran berikutnya. Di akhir video ini, Bapak akan menampilkan tentang tugas yang mungkin nanti bisa kita kerjakan tentang pembuatan poster, ya. Bagaimana atau poster yang seperti apa yang bisa kita buat nanti, poster yang menarik seperti apa yang harus kita bikin nanti. Nah, di akhir video akan kita tampilkan. Oke. Nah, seperti ini nanti. Nah, tugasnya yaitu membuat poster sederhana dengan tema-tema berikut. Nah, bisa tentang menghemat energi, melestarikan lingkungan, tentang pencegahan COVID-19, serta menjaga kebersihan. Alat yang dibutuhkan bisa kertas, buku gambar, pensil, serta pewarna. Silakan disiapkan, keluarkan idenya, tidak usah takut, ya kan? Jalankan pensilnya, warnai, hasilnya pasti jadi lebih baik. Anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri videonya, pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, hindari kerumunan, jaga jarak, dan memakai masker. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga semua pembelajaran kita pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.